Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi peluang diskrit. Himpunan dari semua hasil yang mungkin muncul pada suatu percobaan statistik disebut dengan ruang contoh S. Anggota-anggota dari ruang contoh S disebut dengan titik contoh. Jadi elemen-elemennya dari himpunan S ini yang dinamakan dengan titik contoh. Ruang contoh yang jumlah anggotanya terbatas disebut dengan ruang contoh diskrit. Peluang terjadinya sebuah titik contoh, peluang terjadinya atau munculnya elemen atau anggota dari himpunan S dinamakan dengan peluang diskrit. Jumlah peluang semua titik contoh adalah 1. Probabilitas satu buah titik contoh adalah bilangan tidak negatif dan lebih kecil sama dengan 1. Nah, tadi ruang sampel atau contoh atau ruang contoh himpunan S tadi adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dinyatakan dengan NS. Contohnya misal jika kita melempar satu keping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian atau banyaknya semua kemungkinan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan adalah 2, yaitu karena ada 2 sisi misalnya sisi pertama angka, sisi kedua gambar. Nah, setelah itu pengertian dari titik sampel disebut juga titik kejadian atau anggota dari himpunan atau anggota dari ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh misalnya di sini kasus dadu tadi atau uang logam yang tadi uang logam kasus uang logam atau kasus 2 keping uang logam. Maka banyaknya elemen atau banyaknya titik sampel kalau pada sebuah dadu karena ada 6 sisi maka banyaknya ada 6. Nah, kalau angka banyaknya titik sampel ada 2 gambar sama angka. Nah, kalau koinnya 2 berarti titik sampelnya itu bisa gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, angka-angka. Itu ada 4. Nah, yang dinamakan peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul semua kejadian yang mungkin muncul. Nah, bila banyaknya kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel adalah S, maka dinotasikan dengan NS. Nah, peluangnya ditulis dengan peluang A misalnya PA sama dengan NA dibagi NS. Contoh pada pelemparan dadu S, ruang sampelnya S ada 6 sisi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang dicari adalah peluang munculnya angka 3, sisi yang ada 3 titiknya Maka peluangnya adalah 1/6 karena banyaknya harapan yang diinginkan kan angka 3 sementara di angka 3 ini hanya ada 1 dalam satu buah dadu, itu hanya ada 1 sisi yang memiliki angka 3 atau titiknya 3 dibandingkan dengan semua kemungkinannya ada 6, berarti 1/6. Lalu koin yang mempunyai sisi A dan sisi B dilempar ke atas sebanyak 4 kali. Berapa peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali? Nah, jumlah kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah, nah ini kita menggunakan kombinasi untuk mencari apa yang kita inginkan Kita kan pengennya muncul sisi A sebanyak 3 kali. Nah, kemungkinannya seperti apa saja kemungkinan munculnya sisi A sebanyak 3 kali dari 4 kali percobaan. Nah, kan bisa jadi 3 kali itu di depan
percobaan pertama, percobaan kedua, percobaan ketiga. Atau di percobaan kedua, percobaan ketiga, percobaan keempat. Atau di percobaan ke-1, ketiga, keempat. Nah, berarti kasus kombinasi ya. Kasus kombinasi. Memilih seperti memilih 3 dari 4 ya. Namun posisi ya, maksudnya katakanlah posisi 1 2 dengan 2 1 itu dianggap sama, sehingga di sini adalah kombinasi ya, bukan permutasi. Nah, kombinasi 4,3 ya, karena dari 4 itu cuma diambil 3 ya. Kombinasi 4 3 ya. Hasilnya ada 4 kemungkinan. 4 kemungkinan itu yang kita harapkan. Tapi jumlah seluruh hasil percobaan yang mungkin bisa muncul ya, keseluruhannya ya, bukan hanya yang kita inginkan, tapi semua kejadian yang mungkin muncul adalah di setiap percobaan ada 2 ya, karena ini koin, jadi ada 2 sisi. Nah, sehingga kalau ada 4 percobaan berarti 2 kali 2 kali 2 ada 16. Sehingga peluang munculnya sisi A sebanyak 3 kali adalah 4/16. Ini yang kita harapkan, ada 4 kemungkinan banding dengan 16 seluruh kemungkinan yang bisa muncul. 4/16. Nah, ini contoh yang lain. Berapa peluang munculnya angka ganjil pada pelemparan dadu? Dadunya cuma 1 ya. Dadunya cuma 1, ada 6 sisi. Yang diharapkan adalah munculnya angka ganjil. Angka ganjil ada 1, 3, 5. Nah, yang diharapkan ada 3 kemungkinan. Kalau nggak 1, 3 ya 5. Jadi 3 per kemungkinan semuanya ada 6. Jadi 3/6. Jadi seperti itu. Kalau mau cara yang lain, bisa kita cari dengan per titik ya. Angka 1 berarti kan 1/6. Munculnya angka 3 juga 1/6. Munculnya angka 5 juga 1/6 ya. Sehingga kalau di total ada 3/6 ya, sama setengah ya. 2 buah dadu dilemparkan ya. 2 buah dadu berarti ada, kalau kemungkinan semuanya ya, 2 buah dadu berarti kalau digambarkan dalam sebuah tabel, kita lihat di sini ada 6. Ini dadu pertama yang horizontal, yang vertikal dadu yang kedua. Nah, total seluruh kemungkinannya ya, yang mungkin kalau dilempar 2 buah dadu ini berarti kemungkinannya ada 36 ya. 11, 12 ya, 21 dan seterusnya. Lalu yang diinginkan adalah angka dadu dengan jumlah 8. Jumlah 8 itu berarti 26, 62 ya, 35, 53, 44. Totalnya ada 5. Berarti 5/36. Nah, konsep teori himpunan juga berlaku pada peluang ya, sehingga di situ ada irisan, ada union ya, ada ini ya, beda setangkup, atau ini A min B, kejadian A terjadi tetapi B tidak ya, bisa kita tulis menjadi peluang A min B ya, atau komplement dari kejadian A, berarti 1 dikurangi peluang A. Nah, contoh di sini, dari 100 orang mahasiswa ITB yang hadir dalam sebuah diskusi, 80 orang laki-laki dan 20 orang perempuan. Di antara mahasiswa pria terdapat 35 orang yang memakai jaket alma mater atau PJA ya. Pak pria memakai jaket alma mater. Dan 45 orang tidak memakai jaket. 5 orang pria, berarti PTJA. Dan untuk yang wanita itu 8 orang memakai jaket alma mater atau WJA, dan 12 orang yang tidak memakai jaket alma mater atau WTJA. Kita ingin memilih salah seorang ya dari mahasiswa tadi sebagai notulen. Nah, berarti kalau ruang sampelnya itu ada PJA, PTJA, WJA, dan WTJA. Nah, yang ditanya, peluang setiap mahasiswa dari kategori ya sebagai notulen. Jadi kalau peluang setiap mahasiswa dari kategori terpilih sebagai notulen, kategori PJA ini ada 35 orang tadi ya, 35/100, peluangnya 0,35. PTJA yang pria tidak pakai jaket alma mater ada 0,45.
PJA 0,08 dan seterusnya ya. Ini kalau per kategori. Nah, misalkan yang ditanya bukan per kategori, tapi menggunakan ini ya, ada yang irisan, ada yang himpun, ada yang union dan seterusnya. Menggunakan konsep himpunan ya. Nah, yang ditanya misalnya ini A irisan B ya. Terpilihnya mahasiswa pria, kejadian terpilihnya mahasiswa pria yang memakai jaket alma mater. Berarti ya, oh tadi ya sudah ada ya, ini ya, PJA ya. Nah, misalnya ditanya PJA ya, langsung aja ya, langsung aja. Terus yang kedua, terpilihnya mahasiswa pria atau mahasiswi yang memakai jaket alma mater. Oh, bukan ya. Terpilihnya mahasiswa pria atau mahasiswa yang memakai jaket alma mater. Jadi pria atau semua mahasiswa yang memakai jaket alma mater ya, berarti A union B. A union B itu kan berarti A ditambah B ya dikurangi irisannya ya. Nah, berarti A union B, BA dulu ya. A ini katakanlah terpilihnya mahasiswa pria. Pilihnya mahasiswa pria itu tadi ada ini ya, PJA dan PTJA dijumlahkan. Ini semua pria ya. Berarti ada 0,80. 0,8. Ditambah mahasiswa yang semua mahasiswa yang memakai jaket alma mater. Memakai jaket alma mater. Berarti 0,35 ya. Semua mahasiswa ya ditambah 0,08 apa? 0,43. 0,43 ditambah 0,43 ya. Dikurangi irisannya. Nah, irisan A, irisan B itu berarti kan mahasiswa pria yang memakai jaket alma mater. Tadi sudah ada ya, yang atas ini ya, 0,35. Sehingga 0,8 tambah 0,43 dikurangi irisannya ini ya, 0,88. Oke, 0,88 ya. Lalu yang beda setangkup. Terpilihnya mahasiswa pria yang tidak memakai jaket alma mater. Karena kalau kita lihat A, itu kan kejadian terpilihnya mahasiswa pria gitu ya. Kalau kita gambarkan, ya ini yang dimaksud dengan A, itu adalah mahasiswa pria. Ini mahasiswa pria, entah pakai jaket alma mater, entah tidak pakai jaket alma mater. Dan B adalah kejadian terpilihnya mahasiswa yang memakai jaket alma mater. Ya. Mahasiswa ini bisa putri berarti ya. Bisa putri, bisa mahasiswa yang pria ya. Nah, berarti ini yang katakanlah M, mahasiswa yang pakai jaket alma mater. Nah, berarti kalau yang beda setangkup berarti kan yang ini ya. Ini sama yang ini. Nah, berarti kalau irisannya itu kan berarti memakai jaket alma mater ya. Berarti ini mahasiswa pria yang memakai jaket alma mater atau B, J, A. Nah, ini PJA ya. Pria yang memakai jaket alma mater. Karena ini semua pria dan ini semua mahasiswa yang memakai jaket alma mater, maka irisannya adalah pria yang memakai jaket alma mater. Sehingga kalau beda setangkup ya, berarti yang ini adalah PTJA ya. PTJA. Atau mahasiswi yang memakai jaket, berarti yang ini ya. Nah, ini ya. Betul ya, ini ya. Berarti yang ini. Ya, ini berarti mahasiswi
yang memakai jaket alma mater. Itu kalau mahasiswi itu apa tadi ya? W ya, WCA. WCA. Ini WCA, ini PCA. Gabungan semuanya MCA ya, mahasiswa memakai jaket alma mater. Ya, berarti langsung aja ya. Yang ini tadi sudah diketahui ya. Yang tidak pakai jaket alma mater ini kan sudah ada ya, 45. 0,45. Kalau yang WCA, yang mahasiswi yang pakai jaket alma mater 0,08, tinggal dijumlah. Nah, kalau A min B, berarti yang ini ya. Ini A, ini B. Berarti kalau A min B, berarti yang cuman ini, yaitu PTCA ya. PTCA tadi 0,45. Oke. Contoh soal yang lain. Dari 8 bit ya yang dibangkitkan secara acak, berapa peluang bahwa byte tersebut tidak dimulai dengan 11? Nah, ini ditanya yang tidak dimulai dengan 11. Nah, kita bisa menghitungnya dengan mencari komplement, karena kalau mencari yang tidak dimulai dengan 11 mungkin lebih banyak ya. Nah, kita bisa cari dari kebalikannya. Nah, berarti yang kalau kebalikannya yang dimulai dengan 11. Nah, yang dimulai dengan 11 itu berarti kan ini ya. Katakanlah 1, 2, 3, 5, 6, 7. Dimulai dengan 11. Ini kan. Nah, peluang yang muncul, peluang dari bit yang tidak dimulai dengan 11 itu kan berarti yang kita harapkan ya. Nanti yang kita harapkan misalnya yang dimulai dengan 11 nih. Nah, berarti kan di sini ada ada dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan, dua kemungkinan. Berarti ada 2 pangkat 6 ya, 2 pangkat 6. Per semua kemungkinan yang bisa muncul dari pembangkitan secara acak ya. 8 bit ini. Berarti per 2 pangkat 8. Ini yang kalau dimulai dengan 11. Nah, soalnya ini kan tidak dimulai, berarti kita komplementkan saja 1 dikurangi peluang dari ini ya, 2 per 6 dibagi 2, 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 8 ya. Jadi hasilnya ini ya, 1 dikurangi 2 pangkat 6 dibagi 2 pangkat 8. Contoh soal yang lain, sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapa peluang munculnya nomor prima lalu bukan nomor prima? Ini juga ya, kalau kita bisa nyari yang ini, yang bukan ini bisa kita langsung komplementkan. Nah, katakanlah kita cari dulu yang A, bilangan prima 2, 3, 5, 7. Nah, berarti ada 4 ya. Per semua kemungkinannya ada 10, 0,4. Sehingga yang bukan nomor prima tinggal dikurangi aja 1 dikurangi 0,4. Hasilnya 0,6. Contoh lain, dadu, satu buah dadu yang ditanya munculnya bilangan ganjil dan B adalah misalnya ya, dalam sebuah dadu A kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima. Yang ditanya peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Ganjil atau prima. Kita cari dulu yang ganjil. 1, 3, 5, 3 per 6. Bilangan prima 2, 3, 5, 3 per 6. Nah, kalau union berarti A plus B dikurangi irisannya. Nah, irisannya kita lihat di sini ada yang sama-sama 3, ada yang sama-sama 5. Irisannya ada 2 ya. Ada 2 yaitu 3,5 ya. Jadi irisannya itu munculnya 2 per 6. Sehingga PA plus BB dikurangi PA irisan B. 2 per 3 di sini ya. Oke, selanjutnya peluang bersyarat ya. Peluang bersyarat. Untuk peluang bersyarat, ya, dikatakan 2 peluang bersyarat jika ya, apabila
terjadi atau tidak terjadinya kejadian A akan mempengaruhi terjadi atau tidak terjadinya kejadian B. Berarti ada syaratnya ya. Nah, atau akan mempengaruhi ya, mempengaruhi kejadian yang lain. Nah, peluang terjadinya kejadian A dengan syarat kejadian B terjadi terlebih dahulu ditulis dengan ya ini ya. P A ini B ya. Berarti ini peluang terjadinya A, nah yang setelah garis ini itu yang terjadi terlebih dahulu. Berarti peluang terjadinya A dengan syarat B terjadi terlebih dahulu ya, BAB. Nah ini bisa kita tuliskan seperti ini, sama dengan PA irisan B dibagi PB ya. Jadi ingatnya kalau PAB, A irisan B dibagi PB, yang bagi yang paling belakang, yang terjadi terlebih dahulu. Dengan syarat juga PB ini tidak boleh 0 ya. Kebalikannya, peluang terjadinya kejadian B dengan syarat A, berarti ya PBA, berarti PB irisan A atau PA irisan B sama ya, dibagi PA. Ya, bedanya di sini ya. Nah, ini ya. Kalau irisannya sama. Peluang irisan dari peluang kejadian bersyarat, berarti kita tinggal, kalau ini tanya irisannya, kita tinggal ubah rumusnya ya. Maka tinggal PAB-nya dikalikan dengan PB ya. Kalau yang terjadi terlebih dahulu adalah B. Kalau terjadi terlebih dahulu A, berarti PBA kali PA. Contoh di sini, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Nah, di sini tidak dikatakan diambil turut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian. Nah, berarti kalau nggak dikembalikan akan mempengaruhi kan ya, bolanya berkurang. Nah, ini berarti kejadian bersyarat. Itu kan peluang yang terambil kedua-duanya bola merah. Kedua-duanya bola merah ya. Nah, berarti kita cari dulu peluang misalnya A nih ya, peluang kejadian bola pertama yang diambil adalah bola merah ya. Nah, bola merahnya ada berapa? Ada 6 kan ya? 6. Berarti ada 6 kemungkinan ya, 6 cara untuk mengambil bola merah pertama kali, karena masih ada 6. 6 per semua kemungkinannya yang bisa muncul karena bolanya itu ada 10 ya, 6 bola merah dan 4 bola putih, maka kemungkinan semuanya ada 10 ya, berarti 6 per 10, 3 per 5. Ini kejadian pertama di mana bolanya masih full semuanya. Nah, terus kejadian bola kedua karena sudah terpengaruh oleh kejadian A ya, maka bisa kita tuliskan dengan PBA, kejadian B, bola kedua berwarna merah setelah kejadian A ya, atau A terjadi terlebih dahulu. Nah, kita lihat di situ bola merahnya tinggal berapa? Tinggal 5 ya, karena sudah diambil 5 per total jumlah semua bolanya 9. PBA ini 5 per 9 ya. Sehingga kalau ini tanya peluang terambilnya bola pertama merah dan bola kedua merah ya. Bola pertama merah ini kan ini ya. Bola kedua merah ini. Nah, kalau irisannya berarti kan gini ya. PBA sama dengan irisannya ya. PA irisan B per PA ya. Nah, berarti kalau ini ditanya irisannya, berarti ini dikali ya. PBA udah dapat tadi ya, 5 per 9. PA 3 per 5, hasilnya 1/3. Ini irisannya ya. Lalu yang kedua, bola pertama warna merah dan bola kedua warna putih. Tadi bola pertama warna merah sudah ya, 3 per 5. Bola
pertama warna merah 3/5 ya. Nah, sekarang bola warna putih. Kejadian bola kedua warna putih. Warna putih tadi ada 4 masihan, 4 tapi per 9, 4/9. Irisannya sama caranya ya, 35 kali 4/9. 4/15. Oke, selanjutnya saling lepas atau saling asing. Saling lepas ini berarti tidak ada irisannya. Jadi kayak gini ya, dia terpisah, nggak ada irisan. Ini nggak nyambung. Nah, dari sini kita bisa nyari unionnya. Irisannya nggak ada ya, irisannya 0. Kalau unionnya berarti ditambah PA ditambah PP. Contoh soalnya seperti ini ya. Nah, ini juga bisa dicari dulu, apakah kejadian A dan B ini saling lepas ya, saling asing. Dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu. Sebuah kartu diambil dari kantong secara acak. Misal A, kejadian bahwa yang terambil kartu bernomor genap. Dan B adalah kejadian terambil adalah kartu bernomor prima ganjil. Coba kita lihat yang genap itu kan 2, 4, 6, 8, 10 ya. Sementara yang ganjil, nah ini genap sama ganjil kan udah lepas ya, maksudnya nggak ada yang sama. 3, 5, 7, sehingga ini 3, ini yang untuk yang ganjil 3, untuk yang genap 5 ya. Per semuanya 3/10, ini 5/10. Di sini kita lihat tidak ada irisan ya, nggak ada yang sama. Lalu peluang kejadian A atau B berarti tinggal di jumlah karena nggak ada irisannya ya. Nah, jadi kalau ada saling lepas, lalu ada saling bebas. Nah, beda ya, lepas. Kalau kita ingat lepas, berarti dia terlepas dari ini ya. Kalau ini kan, nah kalau ini ada irisan, berarti kalau lepas, ini lepas ya, dua himpunan ini saling lepas, jadi tidak ada irisan. Nah, kalau saling bebas, artinya kejadian A tidak dipengaruhi oleh kejadian B, atau kejadian B tidak dipengaruhi oleh kejadian A. Nah, kalau ini saling bebas berlaku, irisannya itu adalah PA kali PB. Nanti kita ngeceknya seperti ini ya. Kalau irisannya itu bukan PA kali PB, maka kejadian A dan kejadian B ini tidak saling bebas ya. Nah, contoh seperti ini. Dua buah dadu dilempar secara serentak. Nah, lihat aja dari soalnya sebenarnya sudah bisa ditebak ya. Karena ini secara serentak, otomatis ini dia saling bebas ya. Saling bebas. Tanyakan, kejadian munculnya mata dadu pertama angka 3, dan B adalah kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5. Nah, apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas ya? Kita lihat di sini untuk yang munculnya mata dadu pertama angka 3, itu kan kemungkinannya ada 31, 32, 33, 34, 35, 36. Ada 6. Terus kejadian munculnya mata dadu kedua angka 5, itu ada 15, 25, dan seterusnya. Ada 6. Kita lihat irisannya ada nggak? Oh, ternyata irisannya ada, yaitu 3,5 ya. Sama ya. Irisannya berapa? Irisannya ada 1, berarti 1/36 ya. 1/36 irisannya. Nah, kita lihat apakah irisannya itu, kita pakai rumusnya tadi ya, apakah irisannya itu PA kali PB. Nah, apakah 1/36 itu sama dengan PA kali PB? Nah, PA-nya berapa? 6/36. 6/36 itu 1/6. Ya, di 1/6 kali 1/6. Apakah sama dengan 1/36? Coba kita lihat. Ternyata sama. Ya. A irisan B sama dengan PA kali PB, sehingga karena ini irisannya sama, maka dia adalah kejadian yang saling
bebas ya. Kejadian saling bebas ya. Tadi kita lihat ya. Jika PAN irisan B itu sama dengan PA kali PB, maka dia kejadian saling bebas. Oke, selanjutnya ini ya. Ada dua kotak yang masing-masing memuat dua kotak ini maksudnya. Dua kotak yang masing-masing memuat bola warna merah dan putih. Kotak 1 memuat 5 merah dan 4 putih. Kotak 2 6 merah 3 putih. Jika masing-masing kotak diambil 2 bola sekaligus, tentukan peluang terambilnya 1 merah dan 1 putih pada kotak 1 dan 2 merah pada kotak 2. Nah, ini irisan ya, dan ya. Ini kejadian A, ini kejadian B. Misal A, ya, kejadian pada kotak 1 yaitu terambilnya 1 merah dan 1 putih. Akan diambil 2 bola sekaligus dari kotak 1 yang terdiri dari 9 bola ya. 9 bola ya. Ada 5 merah, 4 putih. Nah, sekarang kita cari dulu yang mengambil 1 merah ya. 1 merah dari semua kemungkinan ya. 1 merah, caranya ngambil 1 merah itu dari 5 merah. Berarti kombinasi 5,1 ya. Kombinasi 5,1. Terus apa namanya? Mengambil 1 putih dari 4 putih berarti kombinasi 4,1 ya. Sehingga caranya itu ada 20 dikalikan aja ya. Yang pertama ngambil merah itu ada kombinasi 51 atau 5. Terus yang kedua ngambil putih ada 4 ya. Karena cuma ngambil 1 berarti ada 20. 5 kali 4. Ada 20 cara. Per seluruh kemungkinan ya. Seluruh kemungkinannya itu ada 36. Dari mana 36 ya? 36 ini diambil dari mengambil 2 bola sembarang. Mengambil 2 bola sembarang dari 9 bola. Berarti kombinasi 9, 2 ya. Karena yang diambil sembarang ya. Ada 36. Nah, berarti 20 per 36 ini tadi ya. Ini NS-nya. Lalu yang B, kejadian terambilnya 2 bola merah pada kotak 2. 2 bola merah. Nah, ini tadi ya. 2 merah pada kotak 2. Nah, berarti di kotak 2 itu tadi kan ada 6 merah dan 3 putih. Berarti mengambil 2 dari 6. Ya, kombinasi 6, 2 ini ya. Kombinasi 6, 2 itu yang diinginkan. Totalnya ada 15. Dari seluruh kemungkinan ya, berarti ambil 2 buah bola terserah ya, 2 buah bola terserah dari semua bola yang ada di kotak 2. Ada 9. Di kombinasi 92. 36 ya, sama ya. Hasilnya 15 per 36. Peluang kejadian A dan B berarti A irisan B. Berarti langsung aja dikali 5 per 12 dikali 5 per 9. Karena kita sudah yakin bahwa ini kejadian saling bebas, kita langsung kalikan saja. Nah, contoh soal terakhir mungkin ya. Dua dadu sisi 6 dilempar secara serentak sekali. Munculnya angka 3 pada dadu pertama, berarti 31, 32, 33. Kejadian B adalah kejadian munculnya jumlah angka kedua dadu sama dengan 8. Apakah kejadian A dan kejadian B saling bebas? Kalau saling bebas itu berarti irisannya harus sama dengan perkaliannya ya. Coba kita lihat di sini untuk yang
kejadian A. Kejadian munculnya angka 3. Jadi 31, 32, 34, 35, 36. Ada 6 ya. 6 per semua kemungkinannya 36. 6 per 36. Ada 1/6. Lalu peluang B. Peluang B itu 26, 6, 2, 35, 53, 44. Nah, kita lihat di situ ada 5 per 36. PA kali PB langsung kita kalikan ya, 5 per 216. Kalau kita lihat irisannya, ada nggak irisannya di sini? Ada 35 ya, 35 ada di sini, sehingga ada 1. Nah, 1 per 36, 1/6. Apakah ini ketika dikali itu sama? Karena nggak sama, berarti ini tidak saling bebas. Jadi seperti itu. Oke, kira-kira itu ya, nanti silakan dicoba latihannya ya. Nanti bisa ditanyakan jika ada yang kesulitan ya. Ada 2 soal, silakan dicoba terlebih dahulu ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan melalui WA secara langsung. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.